innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab. Saya terjemahin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amalan tergantung dengan niat. Dan sesungguhnya tiap-tiap orang namalikul imri'in manawa, tergantung terhadap apa yang diniatkannya, akan mendapatkan balasan terhadap apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya ilallahi wa rasulihi, menuju kepada keridhaan Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu, maka hijrahnya ya ke arah ilallah wa rasulihi, ke arah Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu di dunia, dan barang siapa yang hijrahnya di dunia, untuk dunia, karena kemegahan dunia, harta dunia dan sebagainya, yusibuha, yang dia harapkan, yang dia inginkan, awim ra'atin, atau untuk wanita, yankihuha, yang ingin dia nikahi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih berarti. Siapa itu Imam Bukhari? Imam Bukhari itu nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Ju'fi. Kemudian Imam Muslim itu nama aslinya Muslim bin Hujjaj bin Muslim. Ya, kalau udah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, berarti ini hadis muttafaqun alaih namanya. Oke. Bismillah, kita masuk ke pembahasan. Ya, innama, ada tuh hasar. Ya. Penjelasan innama itu sebenarnya untuk membatasi. Ya. Untuk membatasi bahwa cukup segala amal itu tergantung dengan niat. Itu fungsi innama. Niat itu an-niyat, niat itu jamak dari niat. Wahia qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, menyengajakan sesuatu yang berbarengan dengan perbuatannya. Kemudian al-hijrah itu adalah at-tark, meninggalkan. Maksudnya apa? Wahia huna tarku daril. Bentar ya. Kak, kecil-kecil kak. Wahia huna tarku daril kufri ila daril Islam. Ya, meninggalkan tempat yang kekafiran kepada tempat yang Islam. Maksudnya hijrah di sini. Yankihuha ayatazawwajaha, yaitu menikahinya. Oke, bismillah. Jadi maknanya itu Al-Habib Umar. Ini kan karangan Habib Umar ya. Habib Umar itu dalam hadis pertama di kitab Mukhtarul Hadis, itu pertama-tama Habib Umar itu ngomongin tentang niat. Seolah-olah bukan seolah-olah, memang pada kenyataannya bahwa kita itu mengawalin apa-apa dengan niat. Jadi niat diletakkan di hadis pertama oleh Habib Umar sebagai pengarang kitab Mukhtarul Hadis, berarti bukan hal yang menjadi hal yang sangat penting gitu, menjadi pembukaan
Kita tuh kalau mau ngapa-ngapain tuh ya kita semua tahu lah ya dengan niat. Bahkan ada satu ulama namanya Habib Sa'ad Al-Idrus. Beliau sampai mengarang satu kitab khusus, kitab khos niat, kitab khusus untuk niat, yang mana kitab tersebut isinya berupa niat-niat. Jadi niat mau ini semuanya terkumpul. Ini niatnya, ini niatnya, ini niatnya. Niat ini niatnya, ini niatnya, ini niatnya, ini niatnya, dan sebagainya. Nah, itu ada kitab khususnya, kitab khos niat. Kitabnya berbahasa Arab, tapi ada terjemahannya. Kenapa sampai Habib Sa'ad menulis kitab seperti itu? Karena beliau memikirkan bahwa niat itu begitu penting, dan beliau memikirkan bahwa berapa banyak orang-orang yang kebingungan dengan niat. Ini saya mau keluar rumah, niatnya mau ngapain? Ini saya mau ke kondangan, niatnya mau ngapain? Ini saya mau ke pasar, niatnya mau ngapain? Nah, itu Habib Sa'ad itu atas dasar perhatiannya kepada umat Islam sampai dibuatkan kitab yang isinya kamu mau kemana, kamu mau ngapain, ini dituliskan niatnya sama Habib Sa'ad Al-Idrus, sehingga kita tidak kebingungan. Buka kitab. Jadi yang punya kitabnya ya, ada kitab khusus untuk niat itu. Mau ngapain? Mau keluar rumah hari ini? Mau kemana? Mau ke pasar? Mau ini? Mau ini? Kalau buka dulu kitabnya kalau rajin ya. Buka kitabnya, baca niat. Sudah. Gitu ya. Nah, saking pentingnya niat itu sampai dikatakan niatul mukmin khair min amali. Niat mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Maksudnya gimana? Terkadang orang itu kalau berbuat, sebentar, suara saya jelas gak? Karena abang saya juga lagi Zoom dia. Jadi suara kita tabrakan. Semoga jelas saya. Jelas Ustazah. Iya. Ya Allah, maafin ya, saya malam ini agak kurang semangat deh. Tapi disemangatin lah ya, insya Allah. Ya, bismillah. Semoga dengan darasnya kita malam ini ya, menjadi penyembuh bagi sakitnya ayah saya, menjadi barokah untuk ayah saya. Pokoknya saya niatin semuanya malam ini dan yang kemarin-kemarin dan yang akan datang. Semua kebaikan apapun itu saya niatin untuk ayah saya. Ya, tamam. Doain ayah saya. Jadi semuanya kita tuh butuh apa-apa dengan niat. Niatul mukmin khair min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalannya. Kenapa seperti itu? Karena terkadang orang tuh kalau beramal tanpa niat, dia dapat pahala. Tapi tidak sebesar orang-orang yang beramal dengan niat-niat yang baik. Dia beramal, dia ngapain? Misalnya dia keluar rumah. Atau dia sedekah deh. Dia sedekah. Niatnya nggak banyak. Niatnya sudah, saya niat sedekah. Udah gitu aja. Udah, dapat nggak pahala? Dapat pahala sedekah. Tapi kalau dia niat sedekah, saya niat sedekah supaya ini, supaya ini, supaya ini, supaya ini. Saya niat gini. Lebih banyak itu niatnya. Nah, hal penting lainnya adalah niat orang mukmin itu lebih baik daripada pekerjaannya adalah berapa banyak orang yang hanya bisa berniat tapi sudah dicatat. Ya, saya contohin. Saya mau niat nanti kalau saya mau niat saya mau sedekah. Misalnya saya mau sedekah 100.000. Saya mau ngumpulin dulu. Kalau udah gitu, saya mau sedekah. Gitu ya. Pokoknya niat. Saya niatnya karena Allah, karena Rasulullah dan sebagainya. Dia baru niat aja. Udah, dia dapat. Walaupun dia akhirnya nggak kekerja itu yang dia inginkan. Bentar ya.
Ya, jadi sampai mana tadi? Niat mukmin itu lebih baik daripada pekerjaannya. Misalnya kita meniatkan sesuatu, saya pengen ini, saya pengen ini, tapi baru berniat aja, udah dia udah dapat pahala. Ya. Tapi beda ketika kita mengerjakan sesuatu tanpa niat, bahkan ketika kita mengerjakannya itu ada rasa ujub, ada rasa bangga, ada rasa aku, ada rasa sebagainya. Nah, maka yang demikian itu tidaklah lebih baik daripada orang yang cuma berniat tapi tidak sampai untuk mengerjakannya. Itu maksudnya niat mukmin lebih baik daripada pengamalannya. Ya. Kemudian sallallahu alaihi Nabi, niat itu fungsinya, niat itu sebenarnya sepertiga ilmu yang harus kita pelajari. Ya. Apa sih niat? Niat itu keinginan hati. Kita mau ngapain? Niatin. Semuanya untuk Allah. Semuanya untuk Rasulullah. Ya. Jadi niat itu fungsinya untuk membedakan antara suatu ibadah dengan ibadah yang lain. Gitu, teman-teman. Nah, seperti kalau kita niat sholat sama, semuanya sholat. Tapi beda dengan niat. Ada namanya sholat fardu, ada namanya sholat sunnah, ada namanya puasa Ramadan, ada namanya puasa sunnah. Nah, itu semua yang membedakannya apa? Yang membedakannya karena niat. Untuk pengerjaannya ya sama saja. Tapi yang membedakannya Kak adalah niat. Cuma dengan itu aja. Niat. Sedikit banget. Nyebutinnya di hati. Atau yang ibadah yang ibaratnya tidak mewajibkan untuk diniat, ya kita boleh melapaskannya. Ibadah yang mewajibkan diniat berarti dilapaskannya di hati. Seperti itu. Nah, enteng-enteng lah untuk apa namanya, untuk berniat gitu ya. Kemudian fungsinya lagi adalah untuk membedakan yang dituju dalam ibadah. Nah, apakah yang dituju tersebut adalah Allah semata, ataukah Allah tapi ada embel-embel selainnya? Iya, dia memang niatnya untuk Allah. Tapi embel-embel lainnya misalnya masih ada ujubnya, masih ada akunya gitu. Jadi gini ya, seringkali orang bertanya, boleh nggak kita itu beribadah meminta pahala, meminta surga, boleh nggak? Jawabannya boleh. Niatnya untuk Allah, iya benar untuk Allah. Tapi kita ngarep balasan, balasannya surga. Boleh nggak? Boleh. Dalam ajaran kita itu ada tingkatan. Ada tiga tingkatan. Yang pertama, niatnya orang-orang awam. Itu mungkin seperti kita. Jika mereka mengerjakan suatu amalan, suatu ibadah, maka mereka berharap apa namanya surga, berharap balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan berharap untuk dilancarkan rezeki, dilancarkan urusan dunia dan lain sebagainya. Pokoknya enggak cuma berharap tentang akhirat, tapi juga mereka berharap tentang dunia. Siapa itu? Kita. Nah, itu adalah ibadahnya orang-orang awam. Ya. Boleh enggak? Boleh. Yang penting ada Allahnya. Kita tetap berharap sama Allah dan ya itu sesuai dengan janji dalam Al-Quran. Dapat balasan surga, dapat balasan ini, dapat balasan itu, kita boleh berharap dengan itu. Nah, berarti itu tingkatan kita berarti tingkatan awam namanya. Yang kedua, tingkatan khawas. Tingkatan khawas ini adalah tingkatan orang-orang yang beribadah hanya mengharapkan akhirat. Mengharapkan akhirat. Itu tingkatan pertengahan. Dia nggak ingin dunia, dia nggak mau dunia. Dia berharap akhirat. Tingkatan yang ketiga namanya khawasul khawas. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Ya, contohnya adalah mahkota apa namanya? Simbolnya para wanita soleha. Siapa beliau? Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Beliau
sudah termasuk tingkatan orang yang ibadahnya, orang yang niatnya dengan level khawasul khawas namanya. Dia tidak menginginkan akhirat, tidak apalagi dunia, dia hanya menginginkan Allah. Dia hanya menginginkan Allah. Itu tingkatan khawasul khawas, tingkatan paling tinggi. Bahkan Sayyidatul Rabi'ah Adawiyah itu pernah berkata, andaikan aku dimasukkan ke dalam neraka dan yang memasukkanku adalah Allah, dan Allah Subhanahu wa taala redho dengan tempatku di neraka, maka akan aku terima dengan senang hati karena itu adalah pemberian dari Allah. Tinggi banget maknanya. Kenapa? Karena begitu cintanya beliau, begitu cintanya Sayyidah Rabi'atul Adawiyah dengan Allah. Sampai beliau berkata seperti itu. Karena saking cintanya. Kita itu, kalau dengan orang yang kita cinta, kita aja dengan orang yang kita cinta, apapun yang diberinya, pasti kita terima. Benar nggak? Bukan tentang apa pemberiannya, tapi tentang siapa yang memberi. Benar nggak? Iya, seperti itu. Begitu juga kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus menerima apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mau apapun itu, semuanya diterima karena adalah pembelian dari Allah. Mau itu bahagia, mau itu tidak bahagia, mau itu sesuatu yang kita senangi, mau itu sesuatu yang kita tidak senangi, sejatinya semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima. Ya. Yang punya keadaan misalnya diberi rumah tangga yang harmonis, diberikan orang tua yang mensupport, alhamdulillah tentu akan mudah menerimanya. Tapi jika seandainya diberikan hal-hal yang normali masyarakat tidak menyukainya, maka dia akan tersenyum. Dia akan berkata alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kita tidak suka dengan suatu keadaan, tapi kita mencoba untuk selalu menyukainya, karena kita berhayal bahwa karena kita berpikiran bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah, maka ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Jika kita diberikan misalnya orang tua yang tidak sesuai dengan kemauan kita, jika kita diberikan keadaan yang tidak sesuai dengan kemauan kita, maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal dan memikirkan bahwa yang sedang kita jalani, yang sedang diberikan kepada kita sejatinya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bisa memberikan kita manfaat kecuali Allah. Tidak akan ada yang bisa memberikan kita mudarat kecuali Allah. Barang siapa yang diberikan mudarat oleh Allah, maka tidak ada satupun yang dapat menolaknya. Dan barang siapa yang diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang dapat memudaratkannya. Ya, semuanya qadruhu khairuhu wa syarruhu min Allah taala. Ya, takdir Allah baik buruknya itu semuanya datang dari Allah. Jika kita meyakini kalimat tersebut, maka kita akan mengusahakan diri kita untuk ya khair, alhamdulillah ala kulli hal. Lafalkan mantra itu dalam kehidupan kita. Dalam jalanan dalam segala macam kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Jika ketidakinginan itu terjadi, maka ini adalah mantra yang sangat ajaib untuk kita ucapkan. Ucapkan itu. Alhamdulillah ala kulli hal. Mendapatkan berita yang tidak mengenakkan hati. Ini, ada kecelakaan, ini orang tua begini, ini anak begini, anak sakit, segala macam. Pertama kali yang harus kita ucapkan adalah alhamdulillah ala kulli hal. Seperti itu. Nah, itulah tiga tingkatan daripada niatnya orang-orang yang ibadah, orang-orang yang berniat untuk apa ibadahnya, menginginkan apa dari ibadahnya, nah itulah tiga tingkatannya, seperti itu. Jadi
puasa misalnya ya. Jadi saya ada cerita. Sebegitu pentingnya niat ya. Dan cerita ini juga mungkin sebagai motivasi kita bahwa kita itu harus punya role model. Dan role model kita itu harus orang yang menyampaikan kita kepada Allah. Karena kalau kita punya role model, otomatis role model tersebut adalah orang yang kita cintai. Dan mengerjakan sesuatu dari orang yang kita cintai itu amat mudah. Seperti yang saya pernah tuliskan di Instagram, ya, hamlul jibal, membawa gunung. Orang manusia itu bisa membawa gunung dengan rasa cinta, bil hub. Manusia itu kalau disuruh bawa gunung bisa, ibaratnya majasnya seperti itu. Ibaratnya mau melakukan perkara yang besar apapun, kalau yang menyuruh adalah orang yang dicinta, maka mudah baginya. Atau itu melakukannya dengan cinta, maka mudah baginya. Tapi kalau hanya mengangkat sebutir gendum, sebiji gendum, tapi dengan rasa paksaan, maka mustahil. Dia nggak akan bisa. Kenapa? Karena nggak ada cinta. Wahatta itu cuma sebutir gendum. Tapi kalau dipaksa, tanpa cinta, dia nggak mau. Tapi kalau mengangkat gunung, beban berat apapun, dia akan lewat. Itu saya pernah tulis di Instagram. Dan itu, emang saya pribadi itu amat sangat merasakannya. Saya pernah di posisi nggak mungkin. Kayaknya saya nggak mungkin untuk bisa sampai di titik itu. Jauh banget. Saya lihat, jauh banget. Akhirnya saya bertemu dengan orang yang saya cintai, orang yang menjadi role model saya. Kemudian karena bimbingannya, Masya Allah, saya selalu menulis, ya Allah, nggak nyangka ya udah sampai di titik ini. Ah iya, the power of love, saya bilang. Makanya saya sangat bersyukur kepada Allah SWT. Saya diberi oleh Allah SWT role model. Tahu arah tujuan kita tuh mau kemana. Ada yang dicontoh. Dan Masya Allah, yang dicontoh adalah orang yang memang benar-benar membimbing. Yang kalau beliau nyuruh tuh, maaf, hostnya tolong di-mute semuanya. Ini subhanallah, berisiknya. Oke. Apakah ini saya yang berisik? Ya. Jadi subhanallah, suatu ketika, itu cerita lain. Jadi saya menulis, itu tadi ya, maksud saya, wah nggak nyangka ya. Oh iya, the power of love, saya bilang. Ya mungkin teman-teman sekarang mungkin membayangkan, oh iya saya juga seperti itu. Oh iya saya juga nggak nyangka ya di sini. Oh iya, karena oh iya. Mungkin teman-teman semua yang dengerin saya juga seperti itu. Membayangkan masing-masing keadaannya. Kalau kita punya orang yang dicinta. Nah, begitu juga sebenarnya kalau kita cinta kepada Allah. Kita akan bisa menjalankan semua perintahnya. Karena ketika kita cinta sama Allah, perintah-perintahnya itu akan terasa indah. Bahkan kita akan menjadi orang yang gerak cepat. Karena apa? Itu atas panggilan cinta. Seperti itu. Mudah nggak? Nggak mudah. Tapi harus berusaha untuk mencintai Allah. Gimana caranya? Kenali Allah. Supaya kita cinta sama Allah. Hadirkan Allah SWT di hati kita. Ajak terus di pikiran, di hati. Itu selalu hadirkan Allah SWT. Supaya cinta sama Allah itu selalu bertambah. Sehingga jika kita ingin mengerjakan sesuatu, kita ingat Allah. Ini Allah ridha atau enggak? Ini Allah murka atau enggak? Orang-orang yang sudah berpikiran seperti itu, sejatinya dia sudah ada cinta sama Allah SWT. Tapi jika kita mengerjakan sesuatu, tapi kita enggak mikir ini Allah SWT ridha atau enggak, ini Rasulullah ridha atau enggak, berarti kita belum ada cintanya kalau kita tidak memikirkan yang seperti itu dalam setiap pekerjaan kita. Jadi ya suatu ketika ya enggak lama. Mungkin tahun 2021 inilah ya. Saya tuh sering disuruh orang diet ya. Dulu tuh apa ya, bentuk tubuh saya tuh Masya Allah ya. Jadi saya pernah di posisi yang mengas gitu ya. Nggak teratur, pola makannya nggak teratur, kayak
Saya orangnya kan suka kulineran ya, jadi nggak tahu kalori, nggak tahu segala macam, pokoknya ya khair gitu. Mana orang-orangnya pada suka ngajakin-ngajakin makan gitu kan. Orang tuh banyak bilang nyuruh saya diet kan. Ah, biarin kata saya. Orang mah kalau begini tanda bahagia ya, udah biarin biarin biarin. Eee, Sampai suatu ketika ustazah saya nggak pernah komen sama apa saya, akhirnya, sama sama apa namanya, sama apapun tentang apa ya, penampilan saya ya nggak pernah komen gitu. Sampai suatu ketika, ustazah tuh bilang gini, kan teman-teman banyak ya bilang nyuruh saya diet, saya nggak gubris, ah biarin, saya bahagia dengan versi saya sendiri gitu kan. Akhirnya, ustazah saya bilang gini, "Okelah, Akila diet aja," katanya gitu. Enggak, Akila bilang, "Ustazah, Akila mau diet." Iya, enggak, ustazah yang bilang, "Ustazah, Akila diet aja," kata ustazah gitu. "Iya ya ustazah, Akila tuh pengen diet ustazah, tapi kok susah ya," gitu. "Aduh teman-teman tuh pada ngajakin makan terus," ustazah bilang. "Gini Kil," kata ustazah, "Akila diet," kata ustazah. Terus ustazah bilang, "Dietnya pakai Akila puasa Daud deh, itu worth it banget." Kurang lebih seperti itu, tapi bahasa ustazah nggak kayak gitu. Akila, diet gitu. Nah, kan kita kalau nggak makan, puasa sama nggak makan biasa aja tanpa niat ya beda. Kalau kita nggak makan dengan niat puasa, ya dapat pahala. Tapi kalau kita nggak makan niatnya diet, ya nggak dapat pahala, gitu kan. Nah, itu fungsinya niat. Sebesar itu loh perbedaannya, sebesar itu pengaruhnya nih niat. Oh iya, saya bilang, oh iya, saya mikiran, oh iya ya, kalau saya cuman diet, nahan lapar tapi nggak ada niat-niat apanya gitu ya. Terus saya udah palingan dapat dapat turun badan udah itu aja. Dapatnya tentang dunia gitu ya. Terus saya bilang, "Oh, gitu ya. Kalau orang yang dicinta ngomong tuh cepet banget masuknya," saya bilang. Akhirnya Masya Allah tabarakallah, saya langsung puasa. Nggak lama dari ustazah bilang, pokoknya ustazah suruh saya, puasa Daud gitu ya. Nggak lama dari ustazah nyuruh, ustazah tuh nyuruhnya nggak neken, biasa aja. Tapi karena yang nyuruh tuh orang yang dicinta sebesar itu ya pengaruhnya kata saya. Secepat itu loh masuknya omongan beliau tuh. Jadi saya langsung Masya Allah beberapa hari itu saya langsung puasa Daud. Itu lama, kira-kira adalah kali sebulan mungkin ya, sebulan lebih mungkin. Saya, oh Masya Allah konsisten saya puasa Daud. Sampai saya nggak ngerasa kalau saya lagi diet, biasa aja. Terus teman-teman saya pada, "Kamu puasa terus? Ya Allah bayarin utang saya aja, kamu kok rajin banget puasa gini-gini." Enggak, saya nikmatin aja gitu puasanya, nikmatin aja. Sampai Masya Allah tabarakallah, kelihatan banget. Wah, ustazah tuh sampai, "Akila ngurus banget," gitu. Terus saya kan, iya ustazah, wah bahagia kan. Iya, loss-nya Masya Allah berkilo-kilo. Ya teman-teman kalau mau diet, beneran, puasa Daud itu worth it banget. Awal-awalnya awal-awalnya kayaknya mikir, "Ah, susah ya." Tapi kalau udah dijalanin, tapi saya awal-awalnya nggak mikir susah kok. Nggak tahu kenapa, saya awalnya mungkin karena terlalu semangat disuruh ustazah tuh kali ya. Jadi saya langsung puasa Daud, dan Masya Allah nggak terasa, enak, enjoy aja jalaninnya. Udah, terus ustazah tuh langsung apresiasi, "Pertahankan ya Kila," kata ustazah. Ah, Kila mah semangat ya dibilang kayak gitu. Ya khair, Masya Allah. Nah, terus saya mikir, iya ya, itu niat. Kalau saya cuma diet gitu, nggak ada niat puasanya, nggak ada niat apa-apa, diet aja. Pengennya ngecilin badan, pengennya apa gitu. Terus saya bilang gini juga, terus juga Kil, kata Ustazah, kita tuh niat untuk itu tuh biar sehat, kata Ustazah. Selain dapat pahala juga biar sehat. Ibadah kita tuh kuat, kita kalau mau ngapa-ngapain enak dan sebagainya sebagainya. Oh iya ya, emang kalau orang yang dicinta ngomong tuh cepet banget masuknya kan gitu ya. Walhasil, Masya Allah emang nancep banget ke hati tuh omongan ustazah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah yang antum lihat sekarang tuh sama saya yang udah pernah lihat saya. Nah, ini posisinya saya udah diet ceritanya. Dulu saya tuh tidak seperti ini ya, agak lebih besar dikit lah gitu ya. Tapi sekarang enggak lah ya. Udah stabil lah kali ya seperti itu. Tapi masih mau diturunin lagi ya. Masih mau diturunin lagi supaya enak jalannya gitu. Bukan it's okay untuk kebahagiaan lah ya, untuk keenakan, untuk kesehatan juga gitu. Udah, selesai. Sekarang saya nggak puasa Daud lagi ya, tapi masih menjaga-jagalah makannya. Untuk apa? Untuk sehat ya. Karena Nabi SAW sendiri adalah orang yang mengutamakan kesehatan.
yang gula-gula gitu-gitu saya nggak terlalu lagi. Kalau pesen kopi juga ya less sugar gitu ya. Teman-teman jagalah kesehatan tuh ya. Kesehatan tuh mahal gitu. Saya kalau lihat ayah saya tuh dengan segala macam penyakitnya, itu saya diomongin, kamu hati-hati. Ayah kan ada diabetes ya, ayah saya ada diabetes. Ya kok jadi saya cerita gini ya. Ayah kan jadi ada diabetes, saya dibilangin, ayah tuh ada diabetes, hati-hati bisa turun loh, silang gitu. Kamu jaga-jaga pola makannya gini-gini. Lihat ayah saya tiap hari minum obat tuh rasanya Allah gitu. Emang yang bisa memberi sakit siapa? Allah. Yang bisa menyembuhkan siapa? Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita hanya bisa berusaha. Ya, ini termasuk usahanya kita menjaga kesehatan, menjaga pola makan dan lain sebagainya dan sebagainya. Itulah fungsinya niat. Kalau kita cuma nahan makan, nahan lapar aja nggak pakai niat apa-apa gitu, nggak pakai niat puasa, wala niat untuk menjaga kesehatan seperti Rasulullah, wala niat untuk ibadahnya kuat, wala niat apa-apa, ya udah itu aja yang didapetin. Paling turun kilonya aja gitu kan. Ya, itulah kira-kira contoh kecilnya. Gitu. Nah, orang tuh kan di sini di hadis ini kan dijelasin. Niat seseorang tuh tergantung. Kalau niatnya pengen dapat apa namanya dunia, yang dia inginkan ya udah dia dapatnya itu. Yang dia usahakan dia dapat itu. Dia niatnya untuk wanita, dia ingat niatnya untuk dunia, ya udah dia dapatnya dunia. Tapi kalau dia niatnya untuk Allah dan Rasulullah, otomatis ya sebenarnya dunia itu bakal dia dapatkan. Allah itu rahmat atas semuanya. Nggak pandang mau Islam, mau non-Islam, Allah SWT rahmat. Orang non-Islam, ya, orang yang nggak menyembah Allah, orang yang menduakan Allah, apakah mereka tidak diberi makan oleh Allah? Apakah mereka tidak diberi rezeki oleh Allah? Bahkan kebanyakan orang-orang yang tidak menyembah Allah, orang-orang yang menduakan Allah, Allah SWT berikan mereka kenikmatan di dunia. Karena apa? Karena itu Allah SWT langsung kasih balasannya di dunia. Kan banyak kan orang-orang yang non-Islam tapi dia baik. Banyak kan seperti itu. Nah, karena kebaikannya itu Allah SWT langsung kasih balasannya di dunia. Tapi nanti di akhirat udah nggak ada lagi balasannya. Nanti kalau mereka menuntut kepada Allah, Allah SWT sudah kasih balasannya di dunia. Mereka udah dikasih enak hidupnya di dunia. Gitu. Atas apa? Atas kebaikannya. Artinya apa? Allah itu rahmat sama semuanya. Allah itu sayang sama semuanya. Karena apa? Semuanya itu ciptaan Allah. Tapi beda. Ada orang yang Islam yang menyembah Allah, itu dia dikasih balasan di dunia, dan terlebih lagi balasan di akhirat itu berkali-kali lipat. Jadi teman-teman semua yang dicintai oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, ya, utamakanlah segala sesuatu kalau mau ngapa-ngapain dengan niat. Perbanyak niat. Termasuk ya, saya ijazahkan kepada antum semua untuk memperbanyak niat dan menggandengkan, memasukkan niatnya Habib bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi ke dalam niatnya kita. Karena itu saya udah ngerjain itu semenjak saya dulu baca buku. Udah lama, mungkin udah 5 tahun, 6 tahun kayak udah lama lah ya. Saya dulu baca buku tentang niat lah kali. Terus di sana ditulis kata Habib Ali itu saking mementingkan niat, sampai Habib Ali ngomong, kalau kalian tidak mampu berniat yang banyak, maka kalian boleh pinjam niatnya saya. Niatkan saja, saya berniat sebagaimana Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berniat. Kalau kita nggak mampu nyebutin satu persatu. Maka sejak dari itu, Masya Allah, Tabarakallah, atas izin Allah, atas taufik Allah, saya merasa Habib Ali itu adalah benar-benar Masya Allah, semoga saya diakui ya sebagai pecintanya Habib Ali. Karena sering kali ya, saya tuh kalau nggak bisa niat panjang-panjang, udah Habib Ali udah. Mau keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, nawaitu kama nawa Habibana Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nawaitu ala man nawa Habibana Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi udah bukan menjadi hal yang asing lagi kalau saya tuh berjalan misalnya kemana gitu sering muter. Saya nggak heran lagi, sering banget. Kalau saya keluar rumah, terus saya mau kemana, itu biasanya saya muter. Itu udah sering banget, itu nggak heran banget. Karena apa? Karena saya niatnya niat Habib Ali. Ada Habsyinya kan. Habsyi itu katanya muter orangnya. Kalau dia Habsyi itu suka muter. Ya. Jadi saya nggak heran emang.
Karena saya selalu niatnya selalu pakai niat Habib Ali Al-Habsyi. Ya. Dan itu juga semoga saya dan siapapun yang menjadi pecintanya Habib Ali itu emang benar-benar diakui sebagai pencintanya Habib Ali. Gitu. Jadi teman-teman yang mau ngapain, mau keluar rumah, wahata itu ke pasar, wahata itu kondangan, wahata itu pekerjaan-pekerjaan dunia. Kam berapa banyak? Kam infi'alid dunia yuktab bil akhirah. Berapa banyak orang-orang yang berbuat, yang bekerja dengan sejatinya itu pekerjaan dunia, tapi karena niat maka pekerjaan tersebut diberi ganjaran dengan pekerjaan akhirat. Dan berapa banyak juga orang-orang yang bekerja, yang beramal dengan amalan akhirat, tapi karena niatnya yang nggak baik, jadi pekerjaan tersebut dinilai sebagai pekerjaan dunia bahkan lebih rendah daripada dunia. Karena itu tadi, contoh saya kasih contoh. Pekerjaan dunia, kita kerja, cari uang, itu kan hal dunia. Tapi itu bisa menjadi hal akhirat dengan apa? Dengan niat. Teman-teman semua yang kerja, yang bilang, saya sedih, saya kerja, nggak bisa sering ikut majelis, nggak bisa belajar, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Jangan sedih. Kita masih punya niat. Allah sementara baik sama kita. Allah sementara melalui lisannya Nabi Muhammad bilang seperti ini. Ini menjadi bisyarah, kabar gembira sama kita. Orang-orang yang sibuk dengan dunia seperti kita ini, ya Allah. Ya, jangan sedih. Kita masih ada kunci. Kunci kita apa? Niat. Jadi semua pekerjaan yang kita anggap itu pekerjaan dunia, itu bisa menjadi pekerjaan akhirat dengan apa? Dengan niat. Jadi teman-teman yang kerja, yang sebagainya itu, niatkan untuk akhirat. Niatkan untuk akhirat. Saya kerja niat mencari uang, saya niat uangnya nanti saya pergunakan untuk di jalan Allah. Untuk anak-anak saya sekolahkan di jalan Allah. Niatkan semuanya untuk Allah. Niatkan untuk investasi akhirat. Sehingga walaupun itu pekerjaan dunia, tapi bernilai akhirat. Tapi berapa banyak orang-orang yang itu pekerjaan akhirat. Contohnya apa? Sedekah, itu pekerjaan akhirat. Contohnya apalagi? Belajar, itu sebenarnya pekerjaan akhirat. Tapi karena niatnya untuk dipuji, tapi karena niatnya ria, tapi karena niatnya nggak baik, akhirnya pekerjaan itu tidak bernilai pekerjaan akhirat, akan tetapi bernilai pekerjaan dunia, bahkan lebih hina daripada dunia. Padahal dunia adalah udah yang paling hina, tapi karena niatnya yang buruk, udah lebih hina daripada dunia. Semoga Allah SWT baguskan niat kita semua. Aslahullah niyatana, dan masukkan niat kita semua sebagaimana niatnya Habibana Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ya, seperti itu. Jadi kalau niat teman-teman bingung mau niatnya apa, udah niat 1 2 3 yang bisa disebutin, kemudian niat nawaitu kama nawa Habibana Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Insyaallah kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat-niatnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya. Nah, sekian mungkin penjelasan hadis malam ini, ya. Jadi hijrah, jadi yang hijrah, oh ya saya belum jelasin, yang hijrah tadi itu ya, jadi dikatakan dalam kitab ini tarku daril kufri ila daril Islam. Jadi meninggalkan tempat kafir ke tempat yang Islam, maksudnya berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ya, ada yang menjelaskannya seperti itu. Hukumnya itu wajib kalau dia mampu. Karena apa? Misalnya negeri itu negeri kafir, ya. Terus dia nggak bisa leluasa untuk mengerjakan Islam, dia wajib pindah dari negeri itu. Nah, gitu ya. Nah, adapun penjelasan lainnya, maka apapun itu tempatnya, ya, apapun itu keadaannya, kalau keadaannya menjauhkan kita dari Allah SWT, maka kita wajib untuk berhijrah, untuk pindah kepada tempat tersebut mendekatkan kita kepada Allah SWT. Ya katakanlah orang-orang hijrah itu, kan namanya saya ini baru hijrah. Oh, itu orangnya baru hijrah. Nah, hijrah itu sebenarnya dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang bodoh menjadi enggak bodoh lagi. Dari yang jauh dari Allah menjadi dekat dengan Allah. Seperti itulah hijrah. Semua tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Mungkin sekian darasnya kita malam ini. Nanti 2 minggu yang akan datang kita lanjut lagi di hadis yang kedua. Sebenarnya saya malam ini mau 2 hadis, tapi kayaknya keadaannya tidak memungkinkan ya. Saya minta maaf atas semua kekurangan saya. Apapun itu, semoga yang saya sampaikan malam ini bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk Al-Fagirah sendiri.
Terima kasih banyak untuk doanya ya Allah, maafin ya pertemuan pertama gitu ya, hadis pertama, kayaknya, banyak sekali nih gangguannya dari sayanya gitu ya. Ya saya minta maaf, tapi semoga tetap ada manfaatnya dan banyak dan bisa diambil dan bisa diamalkan. Amin, Allahumma amin. Eee, saya kembalikan kepada host atau di sini ada yang mau bertanya silahkan. Jazakumullah khairan Ustazah atas ilmunya. Untuk saat ini jika Ummahat ingin bertanya bisa menuliskan di chat. Ini ada yang bertanya niat puasa Daud gimana, niat aja. Nah itu soma Daud sunnatalillahi ta'ala. Gitu ya. Puasa sunnah itu bisa diniatkan sampai zawal. Jadi walaupun kita nggak niatnya di subuh hari, di sahur ya, misalnya jam 9 pagi gitu ya, kita belum makan apa-apa, wala makan apa-apa, wala minum apa-apa, itu boleh kita niatnya dari jam itu. Jadi oh ya udah saya belum makan apa-apa nih, gitu ya. Udah niat aja, saya niat puasa Daud sunnah karena Allah. Halas, sah nggak sah? Tapi beda sama puasa wajib. Puasa wajib tuh niatnya harus digenapkan. Dari sebelum subuh dia udah harus niat. Tapi kalau puasa sunnah itu batasnya sampai zawal. Ya seperti itu teman-teman. Gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mau diet ya, puasa Daud tuh sangat worth it selain kita dapat pahala. Dietnya sayang kalau cuma nahan makan aja sayang kan. Nggak dapat apa-apa, paling dapat lossnya aja. Tapi kalau pakai Daud gitu ya, kita juga dapat pahalanya, dapat sehat dan lain sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, semoga Allah SWT panjangkan umur orang-orang yang saya cintai. Termasuklah kedua orang tua saya, guru saya, dan antum semua orang-orang yang saya cintai. Panjang umur dalam taat, dalam sehat, dan dalam dekat sama Allah SWT. Amin. Amin. Amin, Allahumma amin. Ini ada pertanyaan Ustazah. Boleh. Bagaimana agar hijrah kita bisa istiqomah? Tafadhol Ustazah. Wah, berat ya pertanyaannya. Bagaimana agar hijrah kita bisa istiqomah? Ya. Agar hijrah kita bisa istiqomah, yang pertama adalah doa. Yang pertama doa. Selalu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan perpindahan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama doa. Yang kedua, berkumpul dengan orang-orang soleh. Orang kalau mau istiqomah, circle itu sangat menentukan. Benar nggak? Ya, tahu circle. Nah, lingkungan. Ya. Lingkungan itu sangat menentukan. Jadi yang mau istiqomah, pertama doa. Yang kedua, kumpul atau dekat dengan orang-orang yang istiqomah. Orang-orang yang soleh. Orang-orang yang menuju Allah. Yang ketiga, belajar. Yang ketiga, belajar. Ilmu. Karena istiqomah itu butuh ilmu. Gitu. Yang ketiga, ilmu. Yang keempat, udah 3 aja deh. 3 itu aja. Doa, kemudian berkumpul sama orang-orang soleh, circle orang-orang yang istiqomah. 3, ilmu. Karena istiqomah itu butuh ilmu. Hakadah. Itu tipsnya. Jazakumullah khairan Ustazah. Berikutnya Ustazah masih berkenaan dengan puasa Daud. Afwan Ustazah, kalau mau puasa Daud itu gimana? Misal ketemu hari Kamisnya yang enggak puasa. Maksudnya gimana? Mungkin dimulainya kalau Ustazah itu kalau puasa Daud dalam 1 minggu dimulai dari hari apa mungkin Ustazah barangkali. Oh gitu. Oke. Jadi kita bahas puasa Daud ya. Iya, saya ingat banget itu ceritanya. Masya Allah, tabarakallah. Ustazah saya waktu itu tuh nyuruhnya ya biasa aja, nyantai. Tapi karena yang nyuruh tuh orang yang dicinta tuh ya Allah gercep banget ya kita jadinya. Jadi, tapi ingat, niatnya hanya karena Allah. Itu tuh bonus aja, bonus cinta gitu loh. Bonus cinta. Cinta itu bonusnya banyak. Salah satunya kalau kita menjalankan perintah itu jadinya mudah. Gitu. Kalau mau mulai, bisa mulai hari Senin.
Hari Senin mulai, itu digabung bisa. Saya niat puasa sunnah hari Senin dan puasa Daud. Nah, karena Allah Ta'ala. Senin, Selasanya nggak puasa. Rabunya puasa lagi. Ya, puasa. Kalau itu bertepatan dengan Ayyamul Bid, boleh digabungin. Jadi puasa sunnah itu boleh digabung dengan, bahkan misalnya hari itu bertepatan dengan hari puasa ini, hari mau sampai 5 puasa sunnah sekalipun, 10 puasa sunnah sekalipun, silakan, sah. Bertepatan dengan Ayyamul Bid misalnya, bertepatan dengan hari Arafah misalnya, atau bertepatan dengan ya puasa sunnah apapun, itu boleh digabung, boleh digabung, boleh digabung. Jadi pahalanya banyak. Itulah fungsi niat ya. Dan itulah fungsi ilmu. Kalau kita nggak tahu kan ya udah, kita dapatnya cuma Daud aja misalnya. Karena kita nggak tahu nih ilmunya. Oh ternyata puasa Ayyamul Bid sunnah. Oh ternyata ini sunnah. Karena kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu kan enak. Jadinya cerdas. Kita itu bekerja, beramal dengan cerdas. Orang yang beramal dengan cerdas, beramal dengan ilmu, beramal dengan pinter, itu tuh lebih banyak dapatnya daripada orang-orang yang beramal ya hanya beramal aja tanpa mikir, tanpa kecerdasan, tanpa maksudnya tanpa berpikir cerdas, maksud saya gitu ya, tanpa ilmu. Udah gitu aja dapat gitu. Terus hari Kamisnya gimana? Kan hari Kamis itu hari puasa sunnah. Jadi gini, kalau dia mau puasa hari Kamis juga, dia nggak apa-apa, puasa sunnah. Tapi kalau saya nggak, Kamisnya walaupun itu Kamisnya puasa sunnah Kamis, saya nggak, karena Rabunya saya udah puasa. Terus Jumatnya saya baru puasa lagi. Jumatnya puasa, Sabtunya enggak, Minggunya puasa, Seninnya enggak, gitu. Seperti itu terus. Sebenarnya kalau teman-teman bayanginnya agak berat, itu bayangin aja sih sebenarnya berat. Tapi kalau udah dilakuin enak kok, kayak enak gitu. Nyaman ya, enteng badan tuh, enteng. Terus nyaman aja, nyaman, enak. Nggak ngerasa, saya nggak yang nimbang-nimbang itu, nggak, biasa aja. Pas orang-orang lihat kok bilang saya, apalagi usaha kan bilang, wah gila gitu, ngurus banget gitu. Terus akhirnya saya baru nimbang, pas lihat, wow, spektakuler, amazing. Ya begitulah ceritanya. Gitu. Masya Allah ya Ustazah. Berikutnya, Assalamualaikum. Ahwan Ustazah ingin bertanya, bagaimana niat kita sudah baik, tetapi hasilnya tidak baik? Misalnya, kita berniat mau membaikkan anak yang ribut dengan orang tuanya, tetapi akhirnya jadi orang tuanya yang marah-marah dengan kita. Tafadhol Ustazah. Pertama, harus diyakini dulu bahwa kita itu hanya bisa berusaha. Bahkan usaha itu juga sebenarnya bukan kemampuan kita. Itu Allah SWT yang memampukan kita untuk berusaha. Dan hasilnya itu kita nggak ada sama sekali tanggung jawab dengan hasil. Tidak ada. Hasil itu bukan tanggung jawab kita. Kita tidak ada sama sekali ikut andil dalam hasil. Karena yang menentukan hasil adalah Allah. Adalah Allah. Al-jawarih ta'mal wal qulub tatawakkal. Biarkanlah anggota badan kita itu beramal, berusaha. Wal qulub tatawakkal. Dan hati kita itu tugasnya tawakal. Serahkan semuanya sama Allah. Gitu. Jadi pertama itu, kita harus meyakini bahwa apapun hasilnya, saya udah usaha, dan usaha ini Allah SWT yang sudah kasih taufik, dan apapun hasilnya nanti, biarkan saya akan mengusahakan juga hati saya untuk tawakal. Jadi anggota badan saya, pikiran saya, semuanya saya udah usaha, niatnya udah baik, hati saya akan bertawakal atas apapun hasilnya. Itu yang pertama. Dan semuanya, ya sekali lagi, semuanya, apapun itu hasilnya, ketahuilah itu semuanya dari Allah. Karena itu tadi kata saya, kita tidak ada tanggung jawab sama hasil. Hasil itu dari Allah. Gitu. Alhamdulillah ala kulli hal ya, intinya. Yang kedua, koreksi. Koreksi caranya kita. Jika seandainya hasil tersebut tidak sesuai dengan yang kita mau, padahal niat kita baik, ya, dan ternyata hasilnya nggak baik, nah, itu koreksi. Koreksi caranya kita dalam melakukan itu gimana. Paham maksud saya? Jadi tadi teman ngomong, saya udah ternyata hasilnya seperti ini. Nah, koreksi. Mungkin cara kitanya nyampein ada yang salah. Akhlak kita mungkin ada yang salah.
cara ngomong kita mungkin ada yang salah, atau niat kita terbesit dikit aja, ada yang nyelempeng. Nah, itu. Ya itu. Jadi 2 itu deh. Yang pertama harus yakin, tawakal, yakin semuanya dari Allah dan tawakal apapun hasilnya. Yang kedua, kalau hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai yang kita pengen, kita harus mengoreksi apa salahnya dengan yang kita perbuat. Itu pasti ada aja itu salahnya. Entah akhlak kita yang salah sehingga hasilnya jadi seperti itu, cara kita yang salah sehingga hasilnya seperti itu gitu. Nah, selanjutnya ya diperbaiki. Ya gitu. Semoga dapat membantu jawabannya. Ustazah Ahwan, ada satu pertanyaan terakhir, apakah diperbolehkan? Boleh. Jazakumullah khairan, Ustazah. Ustazah, bagaimana caranya untuk menetapkan hati kita agar tetap pada pendapat awal? Karena di pondok pendapatnya berbeda, termasuk ketika mengamalkan zikir rotib atau simtuduror. Syukron jazakumullah khair. Apa ulangin? Ulangin, saya nggak nyambung. Ulangin. Ustazah, hati agar tetap pada pendapat awal karena di pondok pendapatnya berbeda termasuk ketika mengamalkan zikir rotib atau simtuduror. Oh ya, oke. Saya akan jawab dengan pengalaman langsung dari guru saya ya. Karena saya belum berpengalaman di bidang itu, jadi alhamdulillah seumur saya hidup, saya selalu berada di circle yang yang pemahamannya sama gitu ya, gitu. Nah, adapun guru saya sendiri itu beliau pernah mondok di alirannya sebelah, tahulah ya teman-teman, aliran sebelah itu yang nggak maulid ya, nggak baca simtuduron, nggak rotib gitu-gitu ya, pokoknya aliran sebelah deh. Ustazah saya, Masya Allah. Apa yang beliau lakukan? Ambil baiknya dan tinggalkan yang kita nggak mau. Jadi ambil baiknya aja. Tapi ini juga harus dengan ilmu sebelumnya, karena kan gini, Ustazah saya tuh sebelumnya udah mondok ceritanya. Beliau udah mondok mungkin 7 tahun lah. Udah ditempa, itu diri beliau udah ditempa dengan pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah ya yang sesungguhnya gitu. Kemudian ketika beliau mondok ngafal Quran, nah itu beliau mondok masuk pondok di aliran sebelah. Ya. Apakah beliau keluar dari pondok itu? Enggak, justru abahnya tetap nyuruh. Beliau bilang, ustazah saya bilang sama abahnya, "Bah, ini pondok enggak sesuai sama pondok yang dulu ustazah saya mondok gitu kan. Di sini enggak ada simtuduron, enggak ada gini, enggak ada ini. Apa yang harus saya lakukan?" Kata abah ustazah, "Ambil baiknya. Niat ustazah saya untuk mondok itu ya untuk ngafal Quran. Ya udah, ambil ngafal Qurannya. Selebihnya enggak usah." Gitu. Kalau mau baca simtuduron sendirian baca aja diam-diam. Toh insya Allah mereka itu nggak bakal ngejat kok, nggak bakal marahin. Nggak bakal marahin. Tahu nggak, orang-orang aliran sebelah itu ada yang pemahamannya keras, ada yang nggak keras. Ada yang dia tuh hanya cuma nggak mau aja, tapi dia nggak ngelarang orang-orang yang seperti itu. Nah itu alhamdulillah jika kita dapat orang-orang yang seperti itu. Tapi ada orang yang keras, yang dia itu nggak mau dan dia juga ngelarang habis-habisan orang yang seperti itu. Nah ini keras. Nah yang seperti ini kita jauhi saja. Tapi kalau yang itu tadi, yang dia nggak sepemahaman sama kita, tapi dia nggak ngelarang kita, dia ngediem aja, ya khair, tafadhol, silahkan. Ambil baiknya aja. Karena mereka itu Masya Allah banyak baiknya. Apalagi dalam segi bacaan Al-Quran, dalam segi hafalan Al-Quran, dalam segi hadis, orang sebelah tuh menang banyak. Ya, beneran saya jujur, menang banyak mereka. Seperti itu. Walaupun tidak memungkiri, orang-orang kita juga menang banyak sih sebenarnya ya. Ya gitu. Jadi ustazah saya karena beliau tuh kangen ya, ibaratnya pengen cepet-cepet keluar dari pondok itu, kan di pondok itu nggak ada maulidnya, nggak ada apanya, ya beliau cuma akhirnya ngambil baiknya karena di situ ngafal Qurannya bagus, beliau ngafal Quran sih, saking beliau pengen cepet keluar ya, beliau ngafalnya cuma 6 bulan. Jadi 30 juz ustazah saya tuh selesai dalam waktu 6 bulan.
Ditanya, kenapa kok cepet banget? Iya, saya pengen cepet-cepet keluar dari pondok ini. Karena saya mau ke circle, ke tempat orang-orang yang maksud kan pondok ini nggak sesuai alirannya sama kita. Tapi ustadzah tetap berakhlak baik di sana, nggak ada yang gimana-gimana, dan orang-orang sana juga tahu gitu, terserah, maksudnya nggak melarang mau ngapain, tapi di sana nggak ada-adain maulid, nggak diadain tahlil dan sebagainya. Ya, nah itu cerita nyata. Jadi saya menjawabnya dengan cerita nyata sesuai dengan pengalaman guru saya. Nah, jadi kalau kita menjadi orang yang pandai, jadi orang yang berpikir cerdas, kita itu tidak akan memikirkan hal-hal buruk. Yang kita pikirkan tuh hanya hal-hal baiknya saja. Sejatinya, orang mau gimana pun itu pasti ada baiknya. Dan kalau kita orang yang baik, kita tuh nggak mikirin buruknya. Kita hanya fokus kepada baiknya. Dan ustazah saya fokus kepada baiknya aja di tempat itu. Beliau fokus dengan menghafal Quran, saking fokusnya, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, 6 bulan selesai. Kenapa? Beliau fokus baiknya. Nah, kita juga, yang tanya tadi juga seperti itu. Pondoknya itu fokusnya di apa? Baiknya di apa? Udah, kamu fokusin di sana. Pikirkan tentang baiknya. Buruknya buang. Ibaratnya nggak baiknya buang. Nggak usah dipikirin yang nggak baiknya. Karena kalau kita mikirin nggak baik, itu nggak habis-habis. Mikir terus yang nggak baik. Udah. Kita tuh kalau mau jadi orang yang cerdas, mikirnya tuh yang baik-baik aja. Yang nggak baiknya nggak usah dipikirin. Udah hilangin jauh-jauh. Gitu. Jadi, gimana caranya? Mungkin dari jawaban saya tadi, antum bisa ambil sendiri ya manfaatnya. Apa yang harus saya lakukan gitu. Ya, seperti itu. Kalau antum punya pegangan yang kuat sebelumnya, lanjutkan di sana. Lanjutkan di sana, ambil baiknya, misalnya di sana pondok itu bagus hadisnya, bagus bahasa Arabnya gitu ya. Bagus ngafal Qur'annya, dengan catatan antum udah kuat nih pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Khair, tafadhol, silahkan. Tapi kalau belum kuat, itu coba cari-cari tempat yang alirannya sama kita, pahamnya sama dengan kita, gitu ya. Insya Allah bisa membantu. Seperti itu Insya Allah bisa dipahami dan jawaban saya bisa membantu. Sekali lagi saya tekankan, kalau udah kuat pegangannya, silahkan lanjutkan dan ambil yang baiknya di tempat itu. Tapi kalau belum kuat pegangannya, kamu cari dulu tempat yang alirannya sama dengan kita. Ya, seperti itu singkatnya. Semam. Masya Allah, jazakumullah khairan, Ustazah. Afwan Ustazah, untuk berikutnya mewakili, apakah Ustazah berkenan untuk membacakan doa selesai maulidnya? Ya, di sini ada Ustazah, kakak. Di sini ada Syarifah, Kak Syarifah Silmiyah Thaha Al-Habsyi. Mungkin admin boleh undang beliau aja untuk membacakan doa. Insyaallah ahsan afdal. Silakan. Panggil aja namanya, nanti beliau nyaut. Syarifah Silmiyah Thaha Al-Habsyi. Minta beliau aja ya. Oke? Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Ya, saya suka. Saya suka kalau beliau yang doa. Gitu. Oke? Tamam Ustazah. Kak Silmia, bikulli ta'zim wa hurmah wal hub, saya mintakan untuk dibacakan doa selesai maulid kepada ukhti al-ghaliyah Syarifah Silmiyah Thaha Al-Habsyi, fa'aliha fal tatafaddal mashkura. Marhaba Ustazah, dosa sebelumnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين
وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. يا الله والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. يا الله لكن حبا في السراء دانا. يا الله أو أيدي فقرنا ورجانا. يا الله للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. يا الله مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. يا الله أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. يا الله فاسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. يا الله أرنا بفضل من قطرعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. يا الله واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. يا الله والمحسنين من أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. يا الله والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. يا الله ولقد رجوناك فهجك سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واكمع كل من عادانا. يا الله وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. يا الله واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. يا الله يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا الله يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا الله بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح صبا وصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. Amin, amin, Allahumma amin. Jazakumullah khairan, Ustazah Silmia sudah membantu membacakan, dan jazakumullah khairan kasiran juga untuk Ustazah Akila atas ilmunya, atas waktunya, dan tadi Masya Allah banyak sekali tips yang kita dapatkan pada malam hari ini, dan tentunya ilmunya sangat bermanfaat, dan bismillah semoga Allah meridhoi kita untuk dapat istiqomah mengamalkannya. Dan marhaba untuk Bunda Zulfa. Bentar, admin, siapa Kak Fatima, Kak Fatima Herti ya. Terima kasih banyak sudah menghandle acara pada malam ini. Kak, saya boleh nggak minta barokah Fatihahnya untuk ayah saya? Tamam, Ustazah. Jadi yang haid itu Fatihahnya diganti sama Baqiyatus Sholihah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 7 kali ya. Bagi yang nggak haid, boleh bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah berniyati syifa li abi
Razali bin Yaman, Asallahu yashfihi shifaan ajilan shifaan la yughadiru ba'daha saqaman wala alaman, wa ja'alallahu fi alamihi wa fi maradihi tahuran lahu, wa kaffar anhu an sayyiatihi, an dunubihi, wa atalallahu umrahu bis-sihha wal afiyah. Kada ummi wa abauna kulluh wa ummuna kulluh wa man awsana bidu'a'i syifa, wa anna Allah yashfi mardana mardal muslimin wa marda qulubina syifaan tamman ala kulli niyatin salihah. Boleh teman-teman niatin juga untuk siapapun yang sedang sakit, niatin juga untuk sakit-sakit hatinya kita, penyakit-penyakitnya penyakit-penyakit hatinya kita. Semoga Allah SWT sembuhkan semua penyakit-penyakit hati ini, bersihkan hati-hatinya kita, dan Allah SWT sembuhkan semua yang sakit, khususan ayah saya. Ismuhu fi qalbi ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih banyak teman-teman semua. Silakan saya kembalikan lagi kepada MC-nya. Jazakumul khairan Ustazah. Bismillah, semoga Allah segera angkat penyakitnya ya Ustazah, untuk Habibana, ayah tercinta dari Ustazah Akila, dan tanpa meninggalkan bekas tentunya, dan tanpa kambuh lagi, dan Allah ridhoi untuk disehatkan lahir batinnya dan semakin dicintai dan semua hajatnya Allah ridhoi dari Ustazah Akila maupun dari Habibana. Semoga selalu mendapatkan perjalanan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Marhaba, berikutnya untuk Bunda Zulfa membacakan doa lepas belajarnya. Tafadhol maskurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi'anana qarafna wa annana asrafna wa aqlala asrafna فتب علينا توبة تكفي لكل حوبة واغفر لنا عوراتي وآمن روعاتي فاغفر لوالدينا ربي ومولدنا وآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيارة أو صحبة واسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضل وجودا منا لا بكتاب منا لمصطفى رسولنا بكل سوري لمصطفى رسولنا بكل سوري لمصطفى رسولنا بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدد السحب والحمد لله في بدء والتناهي.